salah satu buku yang saya baca. Oke. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang salah satu buku yang saya baca, yaitu berjudul The End of Average: How We Succeed in a World That Values Sameness. Buku ini ditulis oleh Todd Rose, salah satu lulusan Harvard Graduate School of Education. Jadi Todd Rose ini lulusan dari Harvard Department Education. Buku ini juga membahas tentang sistem pendidikan, bagaimana pendidikan seharusnya itu dijalankan dan bagaimana pendidikan kita itu menjadi pendidikan yang sekarang. Pada buku ini saya akan membahas tentang 6 poin utama, yaitu yang pertama ada the invention of average, bagaimana average atau rata-rata itu ditemukan dan apa itu inti dari average itu. Kemudian yang kedua ada how our world become standardized. Jadi bagaimana dunia kita itu terstandarisasi, kayak setiap kita ingin masuk suatu instansi dari SD ke SMP, kita harus mengikuti sebuah ujian standar nasional. Kita masuk ke universitas juga kita ada standarnya gitu, ada ujian SNMPTN, SBMPTN, Mandiri dan sebagainya. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan beasiswa, kita juga memiliki standar tertentu, misalnya standar IPK harus 3, 3,5 dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya kita mau masuk kerja, itu juga ada standarnya dari CV dan pengalaman kita bagaimana, seperti itu. Yang ketiga itu ada talents is always judged. Judge itu artinya di sini bergerigi. Jadi setiap orang itu talents-nya itu bergerigi, yang nanti akan kita bahas. Kemudian yang keempat ada traits are myths, traits atau sikap kepribadian kita itu sebenarnya mitos. Wah, kenapa mitos? Yang nanti akan kita bahas. Dan yang kelima itu ada, di sini tidak terlihat ya. Ada yang kelima dan keenam itu bagaimana kita itu, nah di sini tidak terlihat. Yang kelima dan keenam adalah bagaimana kita menggantikan average di pendidikan yang lebih tinggi. Jadi bagaimana kita menyikapi dunia yang hanya melihat kesamarataan di pendidikan tinggi seperti di SMA, sekolah menengah atas, ataupun pendidikan tinggi. Dan yang terakhir ada bagaimana kita memanfaatkan kesempatan atau bagaimana kita mengembangkan diri kita sebaik-baiknya di dunia yang hanya value sameness ini. Nah, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, the invention of average. Jadi di sini saya akan pertama-tama memantik dulu nih. Kalau misalnya teman-teman ingin mengukur kemampuan matematika di sebuah kelas misalnya, ingin mengukur kemampuan matematika di sebuah kelas, bagaimana teman-teman melakukannya? Mungkin ada yang mau ituin di chat, gimana sih Kak? Atau apakah dites, apakah ditanyain satu-satu anaknya, ataukah dikasih lembar kerja seperti itu. Kalau Kak Lovia sendiri bagaimana Kak Lovia? Boleh diulang tadi Kak, soalnya di sini suaranya agak sedikit kecil Kak. Oke. Kalau misalnya Kak Lovia nih ingin mengukur kemampuan matematika di suatu kelas, dan Kak Lovia sebagai guru di situ, bagaimana Kak Lovia akan mengukurnya? Dikasih soal. Oh, kalau mungkin dari aku sendiri ya, untuk mengukur kemampuan anak itu sendiri dalam bidang matematika, mungkin dengan memberikan sebuah soal atau sebuah materi gitu, dan bagaimana cara siswa itu sendiri bisa menangkap atau mengerjakan soal tersebut, Kak. Mungkin begitu dari aku. Oke, terima kasih ya Kak Lovia. Ini ada juga dari Kak Fahmi, dikasih soal, mengukur dengan cara tes tertulis, diberikan pertanyaan lisan. Nah, terima kasih bagi yang sudah menjawab. Itu yang dipikirkan oleh semua orang gitu saat kita ingin mengukur suatu kemampuan pada suatu grup. Jadi kita kasih soal ataupun kita kasih pertanyaan. Kemudian kalau misalnya kita mendapatkan, kan kita kasih soal, kita nilai ini anak kemampuannya seperti apa. Kalau misalnya anak ini 90% bagus, maka kita bisa bilang bahwa kemampuan anak ini itu sudah cukup di matematika. Kalau misalnya anak ini kemampuannya kurang dari 50%, maka masih belum cukup kan di matematika, maka dia perlu belajar lagi seperti itu. Nah, di sini ada gambar dari sebuah otak. Latar belakang dari cerita ini tuh ada suatu profesor yang ahli di bidang
di bidang neuroscientist. Jadi profesor ini meneliti profesor ini melakukan sebuah penelitian di mana dia mengambil banyak subjek atau orang-orang yang diberikan sebuah tes gitu. Yang diberikan sebuah tes, pada sesi pertama, subjek ini diberikan serangkaian kata-kata yang harus dia hafalkan. Kemudian pada sesi kedua, subjek ini disuruh merecall kembali atau mengingat kembali kata-kata yang tadi sudah dihafalkan pada sesi pertama, kemudian menjawab pada lembar tes kedua, apakah kata-kata pada lembar tes kedua itu ada gitu dengan yang tadi diujikan pada lembar tes yang pertama. Nah, sambil dilakukan tes di sesi kedua itu, tes dia mengingat kata-kata yang tadi di sesi pertama, si profesor neuroscientist ini men-scan otak dari subjeknya dan ditemukan bahwa ada beberapa bagian yang aktif saat saat otak manusia itu mengingat sesuatu. Misalnya di sini pada subjek pertama otak bagian depannya aktif, kemudian di sini pada subjek kedua hampir semua bagian otaknya aktif, kemudian pada subjek ketiga di sini otak sebelah kiri saja yang aktif. Saat di sini itu konteksnya itu saat dia itu mengingat sesuatu gitu atau memorinya sedang diuji seperti itu. Nah, dari hasil penelitian ini, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tadi Profesor Neuroscientist ini, dia itu ingin mengetahui bagian otak mana yang aktif dari manusia saat dia itu mengakses memorinya seperti itu. Nah, berarti kan dia harus menghitung rata-rata dari otak-otak subjek yang berbeda ini saat dia itu melakukan tes memori, ya kan? Seperti itu. Dan didapatkan ini adalah gambar dari otak manusia rata-rata atau di sini kita sebut average brain. Otak rata-rata yang aktif dari manusia itu saat dia itu mengakses bagian memorinya seperti itu. Kemudian dari hasil penelitiannya ini, si profesor itu penasaran apakah dari average brain ini ada gitu subjek yang memiliki plot yang sama persis gitu, bagian otaknya aktif sama persis saat saat dia sudah menghitung sampel average-nya seperti itu. Seharusnya kan ada ya, seharusnya ada seperti itu. Paling tidak itu ada sekitar 25% atau 30%, karena ini tuh rata-rata gitu, bagian rata-rata otak yang aktif saat dia itu mengakses memorinya gitu. Tetapi nyatanya tidak ada satupun dari subjeknya yang memiliki plot yang sama persis pada otaknya dengan apa yang dihitung oleh profesor neuroscientist itu. Itu artinya adalah tidak ada satupun orang atau manusia yang memiliki otak yang rata-rata gitu. Mungkin kalian berpikir subjek dari yang dihitung oleh profesor neuroscientist ini kurang banyak seperti itu. Mungkin kalian berpikir dia itu salah mengambil subjek seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, sebenarnya di dalam buku ini dijelaskan banyak sekali contoh-contoh. Misalnya nih, contoh yang lebih mudah dipahami, ada suatu tes percobaan yang mengambil 16.000 subjek dengan dia itu mengukur bagian tubuh wanita gitu. Jadi dia ingin mendapatkan bagaimana sih bagian tubuh wanita yang rata-rata. Jadi dia diukur misalnya nih bagian tubuh wanita itu dari matanya. Matanya itu dari yang paling kecil sampai yang paling besar diambil subjeknya, kemudian dia hitung rata-ratanya. Kemudian dari hidungnya juga dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari yang paling tidak sempurna sampai yang paling sempurna mungkin menurut dia. Terus dia ambil rata-ratanya, kemudian mulutnya juga, kemudian tangannya juga, dari tinggi badannya juga. Nah, dari semuanya itu diambil rata-ratanya dan dibentuk suatu patung bernama patung norma. Kalau misalnya kalian cari, itu ada namanya patung norma. Patung norma itu merepresentasikan bagian tubuh wanita secara rata-rata dari 16.000 subjek. Kemudian dari 16.000 subjek itu dicari gitu, dicocokkan apakah ada wanita yang sama persis bentuk tubuhnya seperti norma itu. Menurut kalian bakal ada atau tidak?
Gimana? Mungkin boleh di-chat. Ada Kak? Tidak Kak? Menurut Kak Lovia bagaimana? Mungkin tidak ada sih Kak, kalau menurut aku sendiri ya Kak. Kenapa tidak ada? Kenapa? Padahal kan dia menghitung rata-rata. Seharusnya kan manusia itu kalau rata-rata itu pasti banyak, bukan? Ya, karena untuk kalau sama persis itu untuk disamakan walaupun rata-rata sepertinya tidak ada sih Kak. Cuman mungkin ke sebagian orang tuh punya hal yang berbeda-beda, mungkin begitu sih Kak. Nah, iya oke. Terima kasih Kak Lovia atas pendapatnya. Ya, jadi setelah dia membuat patung norma itu tidak ada satupun individu yang memiliki bentuk tubuh sama persis seperti patung norma itu. Walaupun patung norma itu diambil berdasarkan rata-rata dari semua subjek yang dia teliti seperti itu. Nah, sama juga dengan manusia. Manusia itu tidak ada yang sama persis kan. Tetapi nyatanya sistem pendidikan kita itu dibuat oleh rata-rata. Boleh ke next slide, Kak? Nah, jadi nyatanya sistem pendidikan kita itu dibuat oleh rata-rata. Sadar nggak sih kalau misalnya kita itu dibuat oleh suatu sistem pendidikan di mana pada saat sekolah dasar kita itu, misalnya nih, kelas 1 kita dituntut sudah harus bisa membaca, kelas 2, 3 kita dituntut sudah harus bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kalau tidak, ya kita harus mengulang kelas gitu. Kita tidak bisa mengeksplor pelajaran lain di kelas 4, 5, 6 seperti itu. Karena orang berpikir kita kalau misalnya kita belum bisa perkalian atau pembagian, bagaimana kita bisa mengerti IPA gitu misalnya. Seperti itu kan. Nah, padahal itu tuh sebenarnya tidak apa namanya, tidak benar gitu. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, semua orang itu berbeda. Ada mungkin orang yang dia itu belum bisa membaca, tapi sebenarnya dia sudah mengerti tentang logika, penjumlahan, pengurangan. Ada juga orang yang sebenarnya dia itu sangat pintar membaca, tapi sebenarnya dia itu sangat lemah di penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian atau matematikanya seperti itu. Nah, orang-orang seperti itu kan kalau misalnya masuk ke SD dia tidak bisa membaca ataupun yang satunya tidak bisa membaca, yang satunya tidak bisa perkalian, pasti kan dua-duanya gagal gitu ya. Kedua-duanya mungkin tidak naik kelas seperti itu. Dan karena tidak naik kelas itu, maka bisa juga anak itu nanti dicap oleh orang tuanya sebagai anak yang bodoh gitu, anak yang tidak mengerti bagaimana tidak sesuai dengan anak-anak lainnya gitu, tidak sama karena tidak mengerti perhitungan atau tidak bisa membaca sama sekali gitu. Padahal manusia itu berbeda seperti itu. Itulah apa namanya bagaimana sistem pendidikan di dunia kita itu sekarang ada gitu. Nah, di sini dijelaskan, most of us know intuitively that a score on a personality test, a rank on a standardized assessment, a rating on a performance review doesn't tidak menunjukkan capabilities of someone gitu. Padahal kita sendiri itu tahu bahwa nilai di suatu sekolah itu tidak menunjukkan seberapa kita bisa sukses di masa depan. Misalnya nih, nilai matematika kita dapat A. Apakah kita benar-benar menguasai matematika itu? Padahal nilai itu cuma diukur dari tes kita saat hari itu gitu. Yang ngetes itu tidak tahu bahwa kita itu sudah benar-benar menguasai materi itu. Yang ngetes juga tidak tahu apakah pada hari ujian kita nyontek dan segala macam seperti itu. Kemudian personality test itu tidak menunjukkan apakah pribadi kita itu benar-benar pribadi yang gimana ya menunjukkannya. Misalnya nih kalian pernah ikut personality test kan kayak tes MBTI yang terkenal itu yang ada introvert, extrovert, kemudian thinking, feeling, perceiving, judging semacamnya atau enggak tes kepribadian lain yang menunjukkan sanguinis, koleris, melankolis, sebagai macam yang mengindikasikan individu tertentu itu seperti ini, individu tertentu itu seperti ini. Itu tuh sebenarnya tidak menunjukkan bahwa kita itu seperti ini gitu. Misalnya kita
itu akan dibahas di traits are myths. Jadi kepribadian itu nanti adalah mitos. Nah, kemudian di sini ada gambar dari kedua orang. Menurut kalian, kalau misalnya mendengar kata besar, besar itu paling cocok menunjukkan orang di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Coba dicek. Atau Kak Lovia? Tidak ada, Kak. Baik, Kak Zalfa. Besar itu lebih menunjukkan yang kiri atau yang kanan? Mungkin yang kiri, Kak, yang Bapak Yang gendut. badannya ini mungkin dilihat dari postur tubuhnya mungkin. Oke. Yang kiri, Kak. Yang kiri. Oke, kebanyakan yang kiri ya jawabnya. Besar, seperti itu. Nah, padahal kedua orang ini sama-sama besar. Yang satu badannya besar, yang satu tingginya besar. Nggak, yang satu itu lebih besar perutnya, yang satu lebih tinggi seperti itu. Nah, kedua orang ini sebenarnya itu sama-sama besar. Cuman dalam aspek yang berbeda. Nah, yang baju biru ini yang besar itu besar pada tingginya, kemudian di sini besar kakinya. Kemudian kalau yang warna kuning ini yang sebelah kiri itu besar di berat badannya, kemudian di ukuran pinggangnya seperti itu. Setiap orang itu memiliki hal yang berbeda, memiliki kelebihan yang berbeda, memiliki kekurangan yang berbeda, dan memiliki sesuatu yang rata-rata yang berbeda gitu. Setiap orang excel atau ahli dalam suatu bidang tertentu, setiap orang lemah pada suatu bidang tertentu, dan setiap orang itu rata-rata pada suatu bidang tertentu. Itulah kenapa talents are judged. Kenapa bakat itu bergerigi gitu. Jadi tidak ada semua orang yang pintar dalam semua hal, tidak ada orang yang lemah pada semua hal, tidak ada juga orang yang rata-rata pada semua hal. Kemudian bisa dilanjut. Next slide. Nah, di sini juga ditunjukkan kedua orang ini memiliki IQ yang sama, yaitu sama-sama 103. Apakah kedua orang ini sama-sama pintar? Kedua orang ini iya sama-sama pintar, tapi dalam bidang yang berbeda. Kalau yang biru pada misalnya di sini pintar dalam menunjukkan kesamaan yang biru. Kemudian yang kuning di sini pintar pada bidang block design dan pada bidang simbol searching seperti itu. Yang biru dan yang kuning ini sama-sama pintar tapi dalam bidang yang berbeda. Tapi nyatanya sistem pendidikan kita itu mengukur kalau misalnya matematikanya misalnya dapat A, ada dua orang yang mendapatkan nilai A pada matematika. Itu mengukur bahwa kedua orang itu sama-sama pintar di matematika. Padahal sebenarnya bisa aja yang satunya itu hanya pintar di bagian tertentu di bidang matematika, misalnya kalkulusnya saja. Kemudian yang satunya lagi misalnya hanya pintar di aljabarnya saja, seperti itu. Jadi walaupun kedua orang memiliki hal yang sama, pasti ada perbedaannya. Itulah kenapa talents are judged dan kenapa kita itu tidak bisa mengukur kemampuan seseorang hanya berdasarkan tes kertas, tes tertulis di atas kertas seperti itu. Selanjutnya, nah, designing on average destroys talents. Jadi sistem pendidikan kita yang diukur berdasarkan rata-rata itu sebenarnya menghancurkan bakat. Kenapa? Karena misal tadi kan saya sudah jelaskan ya, dari orang itu ada yang bisa membaca tapi tidak bisa berhitung. Kemudian ada juga yang bisa berhitung tapi tidak bisa membaca. Nah, padahal teknologi itu sudah maju gitu misalnya. Dari orang yang bisa berhitung tapi tidak bisa membaca itu kan bisa ya dalam diakali dengan teknologi dan semacamnya, tidak perlu dijudge dia itu bodoh dan semacamnya yang membuat kepercayaan diri dari anak itu turun seperti itu. Bisa aja nanti orang yang bisa berhitung tapi tidak bisa membaca itu menemukan suatu formula di masa depan yang dapat membantu kita semua, seperti Einstein yang menemukan formula E sama dengan mc kuadrat, itu kan dapat membantu kita dalam teori relativitas dan semacamnya, seperti itu. Kemudian, next slide.
Nah, di sini kenapa traits itu unmet, yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi kita itu dibedakan berdasarkan dua kepribadian. Ada yang extroverts mungkin di sini, ada yang introverts. Tetapi apakah yang extroverts itu tidak harus selalu bersosialisasi? Kemudian apakah yang introvert itu harus selalu berdiam diri? Kan tidak juga ya. Itulah kenapa traits itu unmet. Jadi sikap atau kepribadian itu mitos, karena sikap dan kepribadian kita itu sebenarnya ditentukan oleh lingkungan kita. Jadi misalnya kita lagi dalam sendirian gitu, kita lagi sendirian, kemudian apakah yang ekstrovert ini emang tidak mau sendirian gitu, apakah yang ekstrovert ini, yang pure ekstrovert ini justru jadi depresi gitu, atau jadi tidak terkendali kalau misalnya dia sendirian, karena dia itu sebenarnya sangat suka dengan keramaian dan mengumpulkan energi dengan bersosialisasi gitu. Kemudian apakah yang introvert ini kalau misalnya dalam suatu pesta itu akan benar-benar berdiam diri, terus ya udah gitu gitu aja gitu, apakah dia selamanya itu akan diam terus? Kan tidak, pasti seorang introvert itu pasti akan mengobrol dengan sesamanya, kayak misalnya topiknya itu nyambung gitu, pasti dia itu juga akan ngobrol. Jadi sebenarnya sikap dan kepribadian itu tidak pure gitu, tidak pure ada dalam diri kita. Kita itu bersikap sesuai dengan keadaan dan lingkungan kita pada waktu tertentu dan pada saat tertentu. Next slide. Nah, di sini makanya Carl Jung, sebuah pakar psikologi, kalau kalian mahasiswa psikologi pasti banyak menemukan nama Carl Jung ini di buku-buku psikologi. Jadi dia menyatakan bahwa there is no such thing as pure introverts or extroverts. Such a person would be in the lunatic asylum. Jadi nggak ada yang namanya orang yang pure atau murni introvert atau murni extrovert. Pasti yang introvert itu akan berbicara pada saatnya, dan yang extrovert itu pasti membutuhkan waktu tersendiri juga gitu. Such a person yang jadi yang pure introvert atau pure extrovert, kali dia bilang bakalan ada di lunatic asylum, atau kalau dalam bahasa Indonesia di sini rumah sakit, gimana ya, rumah pemeliharaan mental seperti itu, rumah sakit jiwa. Kemudian lanjut. Nah, di sini jadi bagaimana kita redefining average on higher education. Jadi bagaimana sebenarnya sikap kita sebagai mahasiswa, misalnya mahasiswa perguruan tinggi atau yang sekarang masih SMA juga bisa bersikap dalam dunia yang menyamaratakan average ini gitu. Jadi kalau nilai itu tidak berguna, kalau misalnya IPK atau skor itu tidak terlalu berguna, bagaimana kita bersikapnya? Nah, caranya adalah kita grant credentials, not diploma. Jadi kita bisa mengumpulkan credentials. Credentials itu ada apa? Credential itu adalah sebuah achievement atau penghargaan yang didapatkan dari pengakuan orang-orang. Jadi diakui gitu oleh orang lain bahwa oh, orang ini capable gitu. Orang ini bisa melakukan sesuatu. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan dia pernah melakukan ini gitu. Misalnya nih, contohnya adalah seorang influencer. Seorang influencer, dia kredensial sebagai influencer itu dengan misalnya media sosialnya penuh dengan dia membahas sebuah isu-isu, kemudian dia sering berbicara tentang sebuah isu dan bagaimana pandangan dia terhadap sebuah isu sosial di masyarakat seperti itu. Itu kredensial yang diakui orang, bukan diploma gitu. Bukan diploma atau sekolah yang biasanya sekolah yang sekarang kita lakukan seperti itu. Sebenarnya bukan tidak berguna sama sekali, sebenarnya itu berguna, cuman di dunia digital atau di dunia yang era disruptif sekarang itu tuh sekarang kebergunaannya sedikit menurun seperti itu.
Kemudian di sini yang kedua ada replace grades with competency. Jadi gantikan nilai-nilai di kelas itu dengan kompetensi. Bagaimana kompetensi ditunjukkannya? Misalnya kalian ini kompeten di dalam bidang musik atau seni tari. Dibuktikan dengan kalian memproduksi atau menghasilkan suatu karya seperti itu. Misalnya kalian juga kompeten dalam bidang matematika, itu dibuktikan dalam suatu karya. Misalnya kalian menemukan suatu persamaan mungkin atau sebuah formula yang dapat lebih mudah, yang dapat membantu manusia hidupnya itu menjadi lebih mudah seperti itu. Terus yang ketiga adalah define your own path. Di sini define your own path. Jadi tentukan jalan kalian sendiri. Nah, di sini itu ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran yang sekarang sudah bagus ya disosialisasikan oleh kampus Merdeka. Jadi di sini ada yang studi independen di sini atau proyek independen, itu kalian bisa mengeksplor mata pelajaran misalnya yang kalian suka. Jadi tidak melulu kalian itu kaku dengan mata pelajaran yang ada di sekolah atau perguruan tinggi seperti itu. Jadi di sini kalian bisa lebih mengeksplor gitu. Kemudian di sini dengan studi independen ini juga nanti dilanjutkan dengan program magang atau pertukaran pelajar di mana kalian bisa mengaplikasikan ilmu yang kalian dapat di studi independennya, atau kalian bahkan bisa melakukan banyak program lain gitu. Jadi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus Merdeka yang sekarang sangat baik itu, sebenarnya kalian sudah dapat membangun kredensial, membangun kompetensi yang diakui oleh Kemendikbud dan orang-orang di sekitar kalian seperti itu. Ya, ini slide terakhir ya. Oh iya. Sebenarnya ada satu lagi dalam redefining opportunity. Jadi bagaimana kalian memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Nah, sebenarnya untuk memanfaatkan kesempatan dalam dunia yang menyamaratakan average ini, kalian tidak perlu terlalu misalnya membuat goal atau tujuan kalian harus sukses di masa depan. Tetapi kalian tidak tahu gitu apa resiko dari semua itu. Kalian tidak tahu apa yang harus kalian gantikan gitu dengan title yang misalnya kalian dapatkan. Misalnya nih kalian tidak tahu bahwa sebenarnya orang-orang yang sukses itu setiap hari bahkan tidak tidur gitu, dan kalian sebenarnya tidak mau berada dalam sesuatu keadaan di mana kalian tidak tidur sama sekali dalam suatu minggu seperti itu. Nah, untuk mengembangkan diri kalian itu, kalian bisa mencari kesempatan-kesempatan yang dapat membangun kapasitas atau potensial kalian seluruhnya dan menjadikan diri kalian diapresiasi sebagaimana diri kalian kemudian dapat membuat kalian itu menjadi manusia yang seutuhnya seperti itu. Jadi tidak harus mengikuti orang misalnya orang ini itu seperti ini, kalian tidak harus mengikuti menjadi seperti itu juga. Yang penting kalian itu bisa mengembangkan potensi kalian, bermanfaat untuk diri kalian dan juga bermanfaat untuk yang sekitarnya, dan kalian itu diapresiasi sebagai diri kalian sendiri, itu bukan sebagai orang lain. Terima kasih. Jadi itu tentang buku The End of Average dari saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Salva yang tadi sudah menjelaskan